Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya mungkin di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ada suami ada istri. Mari kita salaman. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita masuk dalam satu pujian. Mari kita agungkan Dia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa, bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang luar biasa. Bahwa Allah yang kami agungkan itu Allah yang dahsyat dalam setiap pribadi kami, dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau lebih lagi tuh kami menyembah Engkau, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Tuhan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian ini dengan sungguh, dengan lebih lagi. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan. Dia berikan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Nya, Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Kami rindu bersekutu. Haleluya. Mari katakan Allah Roh Kudus. Setiap hati kami, hidup kami, keluarga kami, rindu selalu tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari katakan bersama, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari bawa penyembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari sembah Dia. Tinggikan nama-Mu, tinggikan namanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Oh.
kami Tuhan. Penuhi kami pagi hari ini Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya rabarabarayana sandararara. Oh rata karabarabarayana sekirarara. Oh rabarabarabarabarara. Ya rata karabarabarara. Oh haleluya. Engkau dahsyat, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Oh rata karabarabarabarabarara. Ya rabarabarabarabarara. Di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, di hadirat-Mu ada kemenangan, di hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, mari katakan hadirat-Mu. Kau penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Segala perbuatannya sangat besar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya, mari jemaat Tuhan, angkat dengan lembut lagu ini. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus sangat baik. Dia sungguh baik. Lebih sungguh lagi. Katakan Yesus. Oh. Yesus baik, haleluya. Engkau baik selama-lamanya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik,
Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari katakan bersama. Perbuatan, haleluya. Oh, perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti katakan, tiada sepertimu, tiada seperti engkau, tiada sepertimu. Katakan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, glory. Shalom GBI Pastur Bandung, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih bisa bertemu dan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan saya dengan bahagia, dengan penuh dengan sukacita menyampaikan kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kita pasti ditolong Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan. Saya selalu biasakan ketika saya berdoa, saya katakan, sudah tertulis Tuhan, sudah tertulis. Karena selalu Yesus katakan ketika ada di dalam pencobaan, dia katakan ada tertulis. 3 kali dicobai, dia katakan ada tertulis. Kutip janji-janji Tuhan, dan karena itu dibuat dan diberikan untuk kita semuanya. Ada 7.000 lebih janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari hidupi, ada di dalamnya, dan ingat, jangan sekedar hanya menguasai firman, hidup harus dikuasai oleh firman. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang indah, kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-6. Kita akan belajar tentang prinsip kerajaan. Seperti biasa saya selalu membagikan prinsip kerajaan. Dan kita akan mengerti kenapa dan bagaimana dan sampai seperti apa Tuhan akan pakai kita untuk kembali ke dalam fungsi awal daripada gereja. Kemudian kita sudah pasti mengalami kesulitan karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Tapi ketika kita mengerti tentang prinsip kerajaan, mengerti siapa kita di dalam kerajaan surga, kita akan merdeka. Jadi paling tidak pada hari ini ketika kita mengerti tentang prinsip kerajaan ini, kita dimerdekakan hidup kita. Ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 ini bicara soal bait Allah, bicara soal apa yang Yesus maksudkan pada saat itu. Dia datang dengan membawa prinsip kerajaan dan banyak sekali mementahkan akhirnya prinsip atau ajaran-ajaran pada saat itu. Ya. Orang-orang Farisi, agamawi, Saduki, kemudian murid-muridnya bahkan juga banyak yang terkaget-kaget dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk terus membaca tulisan-tulisan merah di Alkitab kita yang merupakan perkataan-perkataan Yesus, karena itu penuh dengan intisari daripada prinsip kerajaan surga. Ya. Matius 12 ayat yang ke-6 adalah sebuah ayat yang sangat-sangat luar biasa, karena pada saat itu menggegerkan banyak orang. Yesus mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Di sini ada yang melebihi bait Allah.
Kalau kita pelajari tentang betapa sakralnya bait Allah pada saat itu, kita akan makin mengerti kenapa kemudian Yesus mulai mengajarkan ini perlahan-lahan kepada mereka, karena ada sesuatu yang baru yang akan timbul sebentar lagi. Bait Allah pada saat itu ketika dia bicara soal ini di ayat ini, ada bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Herodes di Yerusalem, Temple of Mount. Dan kokoh sekali, bangunannya besar dan luar biasa hebatnya pada saat itu. Jadi waktu dia katakan ada yang melebihi bait Allah, mereka pasti tidak mengerti karena mereka berpikir secara fisik, mereka berpikir secara gedung, mereka berpikir secara batu-batu yang besar yang membuat atau bahan yang membuat bait Allah pada saat itu yang beratnya bisa sampai 500 ton gitu ya. Jadi di Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama ketika rombongan Yesus dengan murid-muridnya baru keluar dari bait Allah itu, terjadilah perkataan ini. Markus 13 ayat yang pertama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Besar sekali, luar biasa. Masa ada sih yang lebih besar daripada itu? Kemudian Yesus berkata di ayat yang kedua, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Itu sebuah nubuatan. Nah, kalaupun mereka percaya akan nubuatan ini, pastinya juga mereka akan mengira-ngira, oh kalau sampai diruntuhkan nanti akan didirikan lagi bait Allah yang lebih besar daripada itu, mungkin begitu. Tapi tidak itu maksud Yesus sebenarnya. Ya, bait Allah pada saat itu adalah tempat yang paling sakral. Sampai-sampai ada kaisar daripada Roma yang ingin mendirikan patungnya, patung tentang yang menggambarkan dirinya sendiri, mau diletakkan di pelataran bait Allah. Ditentang sama bangsa Yahudi sampai mereka harus mengoyakkan baju, kemudian menangis gitu ya, tidak mau makan, mogok makan sampai berpuluh-puluh hari, dan akhirnya Roma dari pusat pada saat itu mulai melakukan konspirasi dan akhirnya membunuh kaisar ini karena mereka cemas kalau sampai nanti terjadi demonstrasi besar-besaran atau pemberontakan besar-besaran di dalam bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi betapa sakralnya bait Allah, gedung bait Allah pada saat itu. Ya, ini bisa menjadi gambaran. Jadi ketika Yesus berbicara soal ini, kita bisa menggambarkan apa yang ada di dalam benak mereka pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kedua ini daripada Markus 13 akhirnya terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga. Mulai terjadi demonstrasi akhirnya di bangsa Yahudi. Dan akhirnya Roma dari pusat mengirimkan pasukan yang begitu banyak masuk ke dalam wilayah Yerusalem. Mereka menutup gerbang-gerbang di Yerusalem, kemudian mulai membunuh secara massal orang-orang yang berdemonstrasi pada saat itu. Dan akhirnya bait Allah itu yang Yesus katakan pada saat itu dihancurkan dan diruntuhkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan thrown down, dihancurkan, dilempar ke bawah. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Yerusalem, di luar tembok Yerusalem masih ada batu-batu yang bekas daripada bait Allah itu. Masih ada di luar. Dan betapa besarnya secara fisik batu-batu itu. Dan akhirnya yang Yesus katakan greater than the temple, lebih besar daripada bait Allah ini, dipertajam oleh Paulus ketika dia mulai mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Itu yang Yesus maksudkan pada saat itu. Ada yang lebih besar daripada gedungnya. Ada yang lebih besar daripada fisiknya. Karena dia mau membawa pengertian ini ke dalam sistem kerajaan. Pada zaman perjanjian lama, semua yang sakral itu adalah bentuk fisiknya. Bait Allah adalah gedungnya. Ya, sampai ada ruang-ruang tertentu, sampai ruang maha suci. Tapi di dalam zaman kasih karunia, ketika Yesus datang menggambarkan apa yang terjadi nantinya, dia mulai mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi apa yang lebih besar daripada gedungnya? Itu adalah saudara dan saya. Makanya saya selalu katakan dari awal semenjak gedung-gedung gereja ditutup, saya selalu katakan bahwa gereja tidak bisa ditutup. Gereja tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena gereja adalah saudara dan saya. Eklesianya Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar. Gedungnya ditutup, satu gedung ditutup, ribuan atau ratusan bahkan ribuan gereja-gereja dibuka di rumah-rumah.
Dan tanpa kita sadari, kita dikembalikan ke dalam fungsi awal daripada gereja mula-mula. Maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini bukan menggambarkan gereja Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tapi banyak sekali selama 20 tahun pelayanan saya melihat betapa di hari Minggu itu high cost, low impact. Dengan kata lain, di hari Minggu itu cost-nya tinggi, dampaknya kecil. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tidak mengerti, orang-orang Kristen beranggapan bahwa gedung gereja adalah gerejanya. Ketika saya masuk ke dalam gedung gereja, saya sudah beribadah di sana. Ketika saya keluar dari gerejanya, pengertiannya adalah gerejanya. Saya keluar dari gerejanya, berarti ibadah saya sudah selesai. Tidak bisa seperti itu. Itu berarti kita tidak mengerti prinsip gereja, fungsi daripada gereja. Oleh sebab itu, makanya banyak sekali gereja yang tidak berdampak. Itu gedungnya. Ketika ditutup, gedungnya ditutup. Gereja tidak bisa ditutup. Bahkan sekarang ini ribuan gereja dibuka di rumah-rumah dan dikembalikan ke dalam fungsi awalnya seperti Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, Kisah Rasul pasal yang kedua di ayat yang ke-42 mengatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, di dalam persekutuan. Jadi mereka setiap hari belajar firman. Kemudian mereka ada di dalam persekutuan, dekat satu sama yang lain. Mereka selalu berkumpul, ya. Mereka selalu berkumpul dalam persekutuan, memecahkan roti, ya. Kemudian mereka saling mendoakan dan berdoa. Dan berdoa. Dan kemudian di ayat yang ke-47 daripada Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada 5 esensi daripada gereja mula-mula. Mereka belajar firman setiap hari, mereka bersekutu setiap hari satu sama yang lain dan saling mendoakan. Mereka mengadakan perjamuan setiap hari dan kemudian mereka berdampak. Mereka saling membantu satu sama yang lain. Mereka dikatakan pada saat itu milik mereka adalah milik bersama. Mereka menjalankan apa yang prinsip kerajaan surga ajarkan dalam kehidupan mereka. Jadi ini sangat luar biasa dan bahkan Kisah Rasul pasal yang kedua ini diadopsi oleh Stalin dan Lenin pada zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena mereka mau mendirikan masyarakat yang sosialis, masyarakat yang komunisme dan mereka ingin menambah jumlah dan mereka suka dengan ayat-ayat ini karena dikatakan jumlah mereka bertumbuh dan bertambah dalam hitungan ribuan setiap hari. Jadi mereka mengadopsi prinsip ini dan mereka mulai menjalankan, sudah pasti tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi mereka tertarik dengan hal-hal seperti ini dan sampai-sampai mereka memasukkan Kisah Rasul pasal yang kedua ini di dalam konstitusi negara mereka. Ini yang sangat menarik. Sampai-sampai mereka bisa melihat ada sesuatu yang hebat di dalam firman Tuhan yang ironisnya banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak tahu soal hal-hal seperti ini. Sekarang tanpa disadari, gereja dibuka di rumah-rumah, orang-orang yang tadinya tidak belajar firman mulai belajar firman. Orang-orang yang tadinya ketakutan sekarang mulai berdoa. Yang tadinya tidak mengerti tentang prinsip perjamuan, hanya perjamuan sekali-sekali saja di gereja, sekarang mulai perjamuan hampir setiap hari. Ya, kami di keluarga kami setiap hari perjamuan sudah dari tahun lalu, semenjak saya disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan pewahyuan itu kepada kami. Kemudian sekarang orang-orang saling mendoakan. Dan bahkan ketika mendoakan lupa mendoakan organisasi, sinode atau denominasi. Mereka mulai mendoakan kota, sama seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak punya denominasi, tidak ada sinode. Gereja mula-mula bahkan tidak ada gedungnya. Tapi dampaknya luar biasa. Setiap hari jumlah mereka bertumbuh. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan yang menambah jumlah mereka karena Tuhan percaya kepada kelompok itu. Tuhan justru yang menggiring jiwa-jiwa itu datang dan masuk ke dalam kelompok itu dan kemudian dibina, dimentor menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau menambahkan jumlah itu kepada kita pada saat ini? Apakah kita mengerti kita menjalankan gereja dengan fungsi yang sebenarnya? Oleh sebab itu seringkali saya katakan bahwa ibadah tidak bisa stop. Dimanapun kita berada karena saya adalah gerejanya, ibadah jalan terus. Ketika saya keluar dari gedung gereja karena saya adalah gerejanya, ketika saya masuk ke dalam mobil saya berubah jadi tempat ibadah. Seringkali yang dilakukan adalah yang terbalik. Kita tidak mengerti bahwa
kita adalah gerejanya. Ketika kita meninggalkan gedung gereja, kita berpikir bahwa kita sudah selesai ibadah, di dalam mobil suami istri bertengkar kembali. Ketika saya masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah karena saya adalah gerejanya. Saya mengasihi suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun yang saya tinggal dengan mereka. Saya mengasihi mereka, saya menjalankan fungsi saya sebagai manusia yang dipanggil Tuhan dengan tujuan yang sangat agung. Saya masuk ke tempat pekerjaan saya masuk ke tempat umum. Tempat-tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Pastinya dengan format yang berbeda-beda. Di awal daripada pandemi dan PSBB ini, saya tersenyum. Tersenyum bukan berarti menyukuri bahwa ada virus dan banyak yang meninggal. Bukan, saya berdoa, saya menangis. Dan sampai hari ini saya masih berdoa, khususnya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi saya tersenyum di satu sisi, kenapa? Karena gereja dikembalikan ke dalam fungsi awalnya oleh Tuhan. Saya percaya nanti ketika gedung gereja Bapak Ibu sudah dibuka kembali, kita akan makin dewasa. Kita akan makin mengerti bahwa di hari Minggu itu kita sedang di-recharge. Kita saling mengingatkan, ketemu dengan orang-orang percaya. Tapi kita justru menjadi gereja yang berdampak. Kita menjadi gereja yang dimulai juga dari rumah-rumah. Ya, di mana kita dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Sekarang banyak rumah-rumah yang membantu komunitas, membantu orang-orang di sekitarnya, timbul rasa empati yang luar biasa. Saya selalu katakan kepada kedua anak saya, iblis bisa melemparkan buah apel, sama Tuhan dijadikan jus apel. Iblis melemparkan virus, dijadikan sama Tuhan sebuah keindahan. Gereja dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita mengerti tentang prinsip gereja, sekarang kita masuk ke dalam prinsip kerajaan, yaitu diri kita masing-masing. Di mana pada saat ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang income-nya terpotong gitu ya. Gajinya bahkan ada yang dipotong dan banyak yang mengeluh. Justru di saat-saat seperti ini, pengajaran firman Tuhan, kalau kita mengerti tentang prinsip kerajaan, justru kita akan makin mengalami Tuhan. Kenapa? Karena di dalam prinsip kerajaan, di dalam sistem kerajaan, kita adalah anak. Kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, itu berarti kita mempunyai akses. Saya sedang membuat eksposisi tentang dua anak yang terhilang di dalam YouTube channel saya. Sudah sampai ke part yang keempat. Saya akan bahas terus sampai terakhir, sampai ketika anak itu sudah pulang nanti ke rumahnya. Ini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa, perumpamaan di mana Yesus mengajar secara detail sebenarnya, dan dia sedang memberitahu kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Dan ini harus kita mengerti dengan baik dan benar. Anak yang terhilang bukan sekedar kalau dihotbahkan hanya kulitnya saja, anaknya berbuat dosa, pergi kembali lagi, bapaknya punya kasih karunia. Tapi ada kalimat demi kalimat yang begitu dalam, harus dieksposisi secara dalam. Ya. Lukas pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu mari buka bersama-sama saya. Ya, Lukas pasalnya yang ke-15. Kita akan lihat dua ayat saja di dalam perikop ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan kata yang bungsu kepada ayahnya ketika dia mau pergi dari rumahnya. Dia katakan, berikan kepadaku bagian harta milik kita. Ya, harta milik kita. Dia sadar bahwa apapun yang bapaknya punya itu punya dia juga. Ya, itu berarti akses kepada bapak. Dia katakan harta yang menjadi milik kita yang menjadi hakku. Dia katakan begitu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dia minta haknya dia. Hak yang menjadi milik kita itu menjadi hakku. Yang tadinya sistem akses kepada kepemilikan sekarang. Ini yang salah. Ini yang harus kita mengerti. Ayat ini menggambarkan dan Yesus sedang bercerita kepada orang Farisi karena perumpamaan ini diberikan kepada mereka. Sebelumnya kalau Bapak Ibu baca ada dirham yang terhilang dan ada domba yang terhilang. Kemudian ketika masuk ke dalam anak yang terhilang ini, dikatakan di awal ini bahwa berikan kepadaku bagian harta milik kita. Milik kita, dia sebenarnya sadar kok. Bahwa dia punya akses, jadi milik bapaknya adalah punya dia juga. Kemudian dia melepaskan akses itu kepada hak kepemilikan, dia katakan yang menjadi hakku sekarang. Kemudian dia ambil, dia pergi. Perhatikan ini baik-baik dan perhatikan dan camkan prinsip ini baik-baik. Setiap kali kita merasa memiliki, kita pasti berkekurangan.
Setiap kali kita merasa memiliki, kita pasti kehabisan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah stop melepaskan diri dari sumber namanya. Sekali lagi, kita ini anak. Anak punya akses kepada Bapa. Akses kepada Bapa itu berarti melekat kepada sumber. Nah, sumbernya ini adalah sumber yang tidak ada batas dan tidak akan pernah kehabisan. Ketika kita melepaskan diri, kita merasa bahwa saya memiliki seperti anak bungsu ini, pasti akan merasa kekurangan, pasti akan kehabisan. Dan itu yang terjadi sama hidupnya ketika dia pergi berkelana, akhirnya kehabisan. Sampai-sampai ampas yang menjadi makanan babi itu menjadi sangat menarik baginya dan kemudian mau dijadikan makanan. Nah, ini yang dilakukan sama orang-orang dunia. Ini adalah gambaran bagaimana akhirnya orang-orang mengejar apa? Mengejar uang, mengejar harta, status, jabatan, bahkan pertemanan supaya mendapatkan kuasa di balik itu semuanya sebenarnya. Karena manusia memang kehilangan kuasa ketika jatuh dalam dosa. Dan yang dikejar sebenarnya bukan uangnya, tapi kuasa di balik uang itu. Bukan pertemanannya sebenarnya, tapi pengaruh atau kuasa di balik itu. Di balik harta, di balik status, dan lain sebagainya. Dan ini yang mengerikan, dan ketika kita lakukan itu, makanya kita suka terheran-heran, kok orang yang korupsi, kok sepertinya nggak ada puasnya ya, masih korupsi lagi. Karena memang tidak akan pernah ada kepuasan di dalam situ. Nah, ketika orang-orang atau manusia melakukan hal-hal seperti ini, dikatakan itu adalah ampas yang menjadi makanan babi. Levelnya diturunkan ke situ. Jadi kita harus mengerti bahwa kita punya akses kepada Bapaknya. Sampai-sampai kemudian ketika anaknya yang bungsu ini sudah pulang ya, dan kemudian si sulung kemudian juga sebenarnya terhilang juga. Kenapa? Ini adalah gambaran orang-orang yang ikut Tuhan sudah lama dan tidak mengerti bahwa dia punya akses kepada bapaknya. Dia komplain kenapa si bungsu dibuatkan pesta sama bapaknya. Dia komplain sama bapaknya, kemudian timbullah ayat ini di Lukas 15 ayatnya yang ke-31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, ya kepada anak yang sulung, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Luar biasa, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Akses. Kalau kita mengerti kita punya akses, kita tidak akan merasa takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup ini. Makanya kenapa Bapak Ibu di Matius pasal yang ke-6, ya ayat yang ke-31, firman Tuhan dengan jelas mengatakan begini, Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita sering bahas ayat ini. Tapi kita nggak bahas perkataan yang berikut ini. Kita membahasnya janganlah kamu khawatir. Ada kata ini, khawatir dan berkata. Bukan sekedar khawatir saja, janganlah kamu khawatir dan berkata. Ini Yesus yang kasih tahu. Jangan khawatir, kemudian jangan juga berkata. Berkata apa? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Ini kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan kata lain, ini malu-maluin kalau sampai kamu begitu. Itu ibaratnya begini Bapak Ibu ya, anak-anak saya ini ketika mereka masih kecil-kecil, saya pernah berpikir juga ya ketika membaca firman ini, mereka ini nggak punya apa-apa. Semua yang mereka melekat dengan mereka itu semuanya punya saya kan. Mereka punya akses kepada saya. Setiap hari mereka tidak berkekurangan. Akan menjadi sesuatu peristiwa yang memalukan kalau sampai anak saya keluar dari rumah saya karena dia tidak melihat ada makanan buat esok hari. Hari ini dia sudah makan, tapi dia melihat di atas meja makan tidak ada makanan buat besok. Akan menjadi peristiwa yang memalukan kalau dia keluar dari rumah, dia pergi ke tetangga dan dia mulai katakan kepada tetangga, bagi saya makanan. Loh, bukannya kamu anaknya Pak Billy, bukannya nanti besok dia kasih kamu makan. Saya masih belum tahu, karena saya belum lihat ada makanan buat besok. Bagi saya makanan. Memalukan nggak kalau anak-anak kita begitu? Malu kitanya. Makanya Bapa di surga katakan jangan malu-maluin maksudnya. Jangan kamu khawatir dan berkata. Jadi janganlah kita mengeluh
Angkat telepon, kemudian mulai mengeluh satu sama yang lain. Aduh besok gimana ya? Aduh besok gimana ya? Anaknya Prince Charles, anaknya raja di Inggris nggak pernah ngomongin uang. Nggak pernah ngomongin harta. Aduh besok gimana ya? Karena mereka tahu mereka anak raja. Kita anak raja. Tapi Pak, gaji saya dipotong. Tapi Pak, saya udah nggak ada apa-apa lagi. Justru di saat-saat seperti itu, tangan Tuhan akan turun Bapak Ibu. Saya sudah alami, makanya saya berani khotbahkan seperti ini. Tidak ada asuransi yang bisa cover saya waktu saya berobat. Dan saya tidak pernah minta kepada siapapun dan tidak pernah kasih kode sama siapapun bahwa saya sedang sakit. Di dalam sosial media saya pun bersih pada saat saya sakit tahun lalu. Tapi apa yang terjadi, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat di dalam waktu yang tepat. Dan Tuhan yang membayarkan semua biaya perawatan saya sampai pada selesai. Dan bahkan Tuhan memberikan kelebihan pada saat itu. Kenapa? Karena kita punya akses. Bapak Ibu jangan takut. Dan jangan pernah angkat telepon pinjam-pinjam uang sama orang lain. Memalukan Tuhan. Justru di dalam kondisi yang kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan paling suka, Dia akan turun tangan menolong kita semua. Justru di saat-saat kita masih berusaha ke sana ke sini dan lain sebagainya, Dia akan diam saja. Tapi justru di dalam kondisi yang kita udah gak bisa ngapa-ngapain, tangan Tuhan akan turun dan menolong kita semuanya. Jangan kamu khawatir dan berkata. Itu maksudnya dalam Bapak Ibu, karena kita punya akses kepada Bapak kita. Kita punya akses, kita ini anak raja. Raja atas segala raja. Makanya di ayat yang ke-32, Matius pasal yang ke-6 mengatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dicari orang-orang yang tidak mengenal saya. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Makanya di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah apa? Dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan yang lain, kerajaan Allah. Dan kebenarannya, kebenaran itu mengartikan right standing. Kebenaran itu mengartikan bahwa posisi saya di dalam kerajaan surga itu apa? Posisi saya itu anak. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran adalah apa? Saya mengerti posisi saya sebagai anak Tuhan. Dan setelah itu baru ada ayat yang berikutnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengerti dulu, tahu dulu status saya. Dan semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Semuanya akan dicukupkan sama Tuhan. Ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari ada penyertaan Tuhan. Hari ini seperti saya gambarkan di awal tadi, kita mungkin gak bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan besok. Gak usah khawatir, besoknya Tuhan akan cukupkan. Dan selalu apa yang Tuhan berikan itu berkelimpahan dan cukup. Itu prinsipnya, berkelimpahan dan cukup. Ya, 2 bulan lalu saya makan makanan prasmanan, buffet, ketika merayakan hari pernikahan saya dan istri saya. Dan ketika masuk ke dalam hotel itu, sudah pasti kita cari hotel yang sepi gitu ya. Dan di zaman PSBB seperti itu, tamu juga jarang yang datang. Jadi waktu saya ke meja prasmanan mau ambil makanan, ada petugasnya. Biasanya nggak ada petugasnya, ini ada petugasnya. Dan saya disodorkan piring yang kecil, bukan yang besar. Dan dia katakan, Pak, saya saja yang ambil. Rupanya saya akhirnya mengerti bahwa restorannya tidak masak begitu banyak, karena juga pengunjungnya tidak begitu banyak. Dan mereka tidak mau orang-orang yang makan itu tidak menghabisi makanannya. Akhirnya jadi sia-sia. Jadi dia mau pastikan kalau saya makan atau siapapun yang makan dihabisi. Makanya dia kasih porsinya, piringnya kecil-kecil. Kemudian dia katakan begini, Pak mohon maaf, kalau Bapak nanti mau lagi silahkan kembali lagi. Mau sampai kapanpun balik lagi nggak apa-apa. Itu artinya berkelimpahan. Ya, sampai kapan tapi saya yang ambilin. Maksudnya dengan kata lain dia mau pastikan saya habisin. Dan betul, saya 3 kali bolak-balik. Dan semua piring itu habis akhirnya. Semua makanan di atas piring itu habis. Tapi piringnya kecil-kecil. Itu prinsipnya. Berkelimpahan tapi cukup. Tidak berkelebihan. Makanya ketika 5 roti dan 2 ikan dibagikan, Yesus katakan biarkan mereka makan sampai kenyang. Kemudian di Yohanes dikatakan, kumpulkan sisanya supaya tidak ada yang terbuang. Karena mau diberikan lagi kepada yang membutuhkan. Ketika ada mana dijatuhkan dari surga kepada bangsa Israel juga begitu. Ada keluarga yang butuh 5, ada keluarga yang butuh 2, ada keluarga yang butuh 10, tergantung sama jumlah
keluarga masing-masing. Dan semuanya akan diambil dan mereka akan puas makan hari itu dan nggak bisa disimpan. Besoknya busuk, besoknya ada lagi. Setiap hari ada kecukupan dan kecukupan itu berlimpah. Itulah prinsip kerajaan. Nanti Bapak Ibu sebagai penutup juga baca di Matius pasal yang ke-24, itu Yesus sedang bercerita tentang akhir zaman. Banyak sekali hal-hal di situ. Banyak sekali perkataan-perkataan yang mengatakan akan ada terjadi gempa bumi, akan terjadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang dibunuh oleh karena kebenaran. Itu sudah terjadi dari zaman dulu. Ini seringkali dikait-kaitkan dengan nanti virus, nanti ada vaksinnya kemudian nanti ada chipnya, dan kita makin takut dan lain sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa belajar, untuk tahu nggak apa-apa. Tapi nggak usah sampai berlebihan. Kita minta hikmat sama Tuhan. Ya, kita minta hikmat sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kita memang semuanya harus dapat vaksin, ya dapat vaksin dan semuanya akan aman-aman saja. Tuhan akan jaga kita kok. Tuhan akan lindungi kita, ya. Nah, yang kemudian dikatakan di Matius 24 ini terus tentang hal-hal tentang akhir zaman, akhirnya sampai kepada ayat 14. Saya akan tutup dengan ayat ini. Matius 24 ayat 14. Dikatakan begini. Dan Injil kerajaan, bukan Injil kemakmuran, bukan Injil-Injil yang lain, Injil kerajaan, the gospel of the kingdom, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Akan tiba kesudahannya kalau Injil kerajaan seperti ini dibagikan di muka bumi. Tugas siapa? Tugas kita, tugas gereja. Kita tidak akan bisa menceritakan ini kepada siapapun kalau kita sendirinya tidak mengerti prinsip kerajaan. Paling tidak hari ini kita belajar. Yang pertama, prinsip kerajaan adalah kita dikembalikan ke dalam fungsi awal daripada gereja. Seperti gereja mula-mula. Ya, kita berkumpul bersama, kita belajar firman, saling mendoakan, perjamuan, dan juga berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, nanti ketika kita kembali ke dalam gedung gereja kita masing-masing, kita makin tajam dalam prinsip ini. Dan yang kedua, tidak usah takut. Kenapa? Karena kita anak. Anak berarti punya akses. Punya akses kepada Bapa di surga. Ya, saya tutup dengan cerita ini. Teman saya usahanya bangkrut. Ya, mobil niaganya mau diambil sama debt collector karena sudah 2 bulan tidak bisa bayar. Didatengin sama debt collector dan dia katakan bahwa dia betul-betul sudah tidak punya uang. Dia tidak berharap sama siapapun, dia tidak pernah telepon manusia, dia tidak pernah mau pinjam-pinjam uang. Kemudian ketika debt collectornya pulang, saya secara pribadi membaca WhatsApp yang dikirimkan oleh debt collector kepada ibu ini. Saya dan istri saya baca sendiri. Debt collectornya katakan begini, Bu, saya sudah sepakat dengan orang sales. Tunggakan 2 bulan daripada mobil ibu, kami bayarkan dulu. Kami talangin dulu. Nanti kalau ibu sudah ada uangnya, ibu tinggal nyicil ke kami. Bapak Ibu, saya nggak pernah dengar ada debt collector yang mau nalangin utang, bayarin utang. Saya nggak pernah dengar. Ini pertama kali seumur hidup saya. Mungkin Bapak Ibu juga begitu. Saya percaya ini adalah debt collector yang dijamah sama Tuhan. Karena pasti Tuhan mengatakan itu anak saya, dia punya akses. Saya akan beresin ini semuanya. Satu masalah selesai, tapi ada masalah yang lain. Tetap ada utang yang harus dibayar. Dalam beberapa hari setelah itu, ada temannya WhatsAppin dia lagi. Dan katakan, saya sewa deh mobil kamu, saya karyakan. Karena toh juga kamu nggak pakai. Mobilnya disewa, uang sewanya ketika diberikan pas untuk bayar hutang mobil tunggakan itu untuk 2 bulan itu. Dan akhirnya dalam hitungan beberapa hari, mobilnya lunas, Bapak Ibu. Sekarang dengan uang pemasukan setelah disewa mobilnya, dia bisa menggulirkan kembali usahanya. Kenapa? Karena dia tahu posisi dia di dalam kerajaan. Ibu ini mempunyai akses kepada bapaknya. Bapaknya saya, bapaknya ibu ini adalah bapaknya saudara juga. Bapak yang memberikan akses. Apapun milik dia adalah milik kita. Ya, kita tidak usah takut karena kita melekat kepada sumber yang tidak ada habisnya. Saya percaya kita akan dikuatkan dan kita dimerdekakan dengan prinsip kerajaan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari yang indah ini.
Hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat di GBI Pastur, dan juga khususnya Pak Ishak, istri, dan semua staf dan semua jemaat yang ada di GBI Pastur. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan yang nyata daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dan juga kesembuhan yang sempurna Tuhan sudah berikan, dan juga ada kesehatan daripada Tuhan untuk mengawal semua jemaat-Mu sampai ke seberang dengan selamat. Ada hikmat Tuhan, damai sejahtera sukacita melingkupi setiap kehidupan, dan kami percaya akan timbul banyak kesaksian keluar dari GBI Pastur, karena mereka adalah anak-anak Tuhan, mengerti posisi mereka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Dan mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom, kembali lagi di RDMB News, dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Ibadah raya Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyiapkan air anggur atau sejenis lainnya dan roti. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.